Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, muatan matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Kegiatan pembelajaran pada subtema 4 ini adalah yang pertama, kesetaraan satuan waktu. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dan yang ketiga, menentukan lama waktu suatu kegiatan. Yang pertama, kita belajar kesetaraan satuan waktu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang jam. Jam adalah penunjuk waktu. Nah, satuan waktu pada jam ada 3 yang dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Apa saja ya satuan waktunya? Iya, ada jam, menit, dan detik. Satuan waktu jam dapat diubah ke satuan waktu menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan waktu detik. Bisa juga sebaliknya ya. Dan satuan waktu jam dapat diubah ke satuan waktu detik atau juga sebaliknya. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ini. Perhatikan tangga satuan waktu berikut ini ya. Karena satuan waktu ada 3, jadi ada 3 tangga. Yang tangga paling atas adalah jam. Yang tangga kedua adalah menit. Dan tangga ketiga adalah detik. Nah, jika kita turun 1 tangga, maka akan kita kali 60. Jika kita turun 2 tangga, akan kita kali 60 kali 60. Sedangkan jika sebaliknya, naik 1 tangga akan kita bagi 60. Nah, jika kita naik 2 tangga, maka akan kita bagi 60 dibagi 60. Jadi, dibagi 60-nya sebanyak 2 kali. Dari tangga berikut, kita dapat menemukan hubungan antar satuan waktu ya, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Karena perbedaannya adalah 1 tangga. Nah, 1 menit adalah 60 detik. Sama perbedaannya 1 tangga. Sedangkan 1 jam adalah 3600 detik. Karena dari jam ke detik bedanya 2 tangga. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3600. Nah, setelah mengenali tangga satuan waktu, perhatikan contoh berikut. Dalam contoh, kita akan menyetarakan satuan waktu. Yang pertama, 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, 2 jam 30 menit akan kita ubah menjadi satuan waktu menit. Nomor 2, 3 menit 25 detik sama dengan titik-titik detik. Jadi 3 menit 25 detik akan kita ubah menjadi satuan detik. Dan yang ketiga, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Jadi satuan menit akan kita ubah menjadi satuan jam. Nah, sekarang yuk kita selesaikan mulai dari nomor 1. 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, berarti kita akan menyetarakan kedua satuan waktu menjadi menit. 30 menit sudah menit ya, jadi dapat kita pindahkan di sebelah sini menjadi tambah 30. 2 jam akan kita ubah menjadi menit. Nah, ingat kembali ya, tadi 1 jamnya 60 menit. Jadi jika 2 jam maka 2 dikali 60.
Setelah itu kita temukan lebih dahulu perkaliannya ya. 2 dikali 60 sama dengan 120 ditambah 30 menit yang tadi. Nah, 120 ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Sekarang kita coba selesaikan yang kedua. 3 menit 25 detik akan kita ubah menjadi detik. Nah, seperti tadi, untuk yang satuannya sudah detik, akan langsung kita letakkan di sini menjadi tambah 25. Nah, kita akan mengubah satuan menit nih. 3 menit berapa detik ya? Kita ingat kembali, tadi 1 menit 60 detik. Jadi 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik. Sama dengan 180 detik. Ditambah 25 sama dengan 205 detik. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu 180 menit. Nah, untuk 180 menit ini akan kita ubah menjadi jam ya. Kita ingat dalam tangga, jika menit dengan jam maka itu adalah tangga naik. Jadi nanti 180 akan kita bagi 60. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu ya. Ayo perhatikan beberapa contoh berikut ini. 1. Hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Penyelesaiannya kita gunakan hujan berlangsung selama 1 jam 16 menit. Sedangkan yang ditanya adalah menit. Jadi 1 jam 16 menit akan kita ubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? 60 menit ditambah 16 menit sama dengan 76 menit. Sangat mudah sekali ya mengubahnya. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk penjumlahan dan pengurangan. Soal berikutnya, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, karena ibu memasak dan membuat kue, jadi waktu memasak dan waktu membuat kue akan kita jumlahkan. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ya, seperti penjumlahan biasa. Perhatikan letak penyusunan berikut ini. 1 jam 5 menit, 1 jam 45 menit, kita tambahkan 5, kita tambah dengan 45 karena dalam bentuk menit ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis nolnya, kita simpan satunya. 4 tidak ada yang dijumlahkan. Ingat tadi kita ada yang disimpan 1, jadi 5. Nah, sekarang ke jamnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, ibu melakukan kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Sekarang soal yang ketiga, Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Nah, jika yang ditanya selisih, maka akan kita kurangkan ya. 2 jam 42 menit kita kurang 1 jam 10 menit. Sama seperti penjumlahan, pengurangan akan kita lakukan dengan cara bersusun. Seperti berikut ini.
Nah, yang akan kita kurangkan terlebih dahulu yaitu menitnya ya. 42 kita kurang 10. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ke jam. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung ya. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15 menit. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55 menit. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Iya, lama proses mencair akan kita kurangkan. Kegiatan berakhirnya tadi 8:55 menit. Dikurang kegiatan dimulai 8:15 menit sama dengan 40 menit. Jadi lama waktu es mencair seluruhnya adalah 40 menit. Nah, soal yang kedua, ibu mulai membuat kue pada pukul 7:45 menit. Jika ibu membuat kue selama 1 jam 10 menit, pukul berapa ibu selesai membuat kue? Nah, ini yang ditanya adalah waktu selesai membuat kue. Jadi, waktu dimulai akan kita jumlahkan waktu lama kegiatannya. Jadi, pukul 7:45 menit akan kita tambah 1 jam 10 menit. Jadi, waktu selesainya pada pukul 8:55 menit. Nah, alhamdulillah proses belajar kita pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya untuk Ananda Ibu semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.